kepada Kak Vina. Terima kasih. Udah ya. Oke, nah untuk selanjutnya setelah membahas mengenai materi kuantitatif, sekarang kita masuk ke materi yang kualitatif, yaitu pemahaman, bacaan, dan penalaran umum. Oke, kita lanjut aja ke soal yang pertama, karena ini orangnya dikit ya. Teks soal pertama. Tren teknologi masa kini yang paling banyak digunakan ialah Internet of Things. Oke, bentar. Kita pakai petunjuk pointer dulu. Oke, tren teknologi masa kini yang paling banyak digunakan ialah Internet of Things. Nah, dari kalimat pertama aja kita udah kelihatan nih yang kira-kira yang mau dibahas di dalamnya itu adalah mengenai Internet of Things atau IoT. IoT merupakan sistem internet yang menghubungkan objek fisik dengan manusia. Salah satu perusahaan yang membuat produk bersistem IoT adalah Decodex. Mereka punya produk teknologi berbasis IoT bernama Smart Ternak yang menjadikan sapi sebagai objeknya. Sapi tidak dapat memberitahu secara langsung kepada peternak mengenai kondisinya, sehingga harus selalu dicek setiap waktu. Nah, jadi ada suatu aplikasi, suatu teknologi ya yang bernama Smart Ternak. Itu untuk sapi gitu, untuk mengecek sapi. Hal itu sangat tidak efisien bila sebuah peternakan memiliki banyak sapi. Sapi tersebut sedang sakit atau tidak, atau mungkin saja sedang berahi, kita tidak tahu pasti, ujar Andi Yadi, co-founder dari CEO Decodex. Masalah seperti itu bisa teratasi jika setiap sapi dikalungi sebuah alat. Alat berbentuk kotak kecil yang dikalungkan pada sapi sudah berisi sistem IoT. Peternakan yang sudah menjalankan program Smart Ternak ini dapat mendeteksi jika sapi bermasalah. Nah, untuk paragraf kedua, kita udah kelihatan nih yang dibahas di dalam paragraf kedua adalah kegunaan dari Smart Ternak tadi. Kayak apa fungsi-fungsi dari Smart Ternak tadi. Bukan hanya mengecek sakit atau tidak, peternak juga dapat memantau produktivitas sapi dari gerakannya. Nah, ini juga salah satu fungsinya. Jika sehat namun diam saja, maka sapi sedang tidak produktif. Dapat diketahui juga keadaan sapi dari seberapa sering sapi mengunyah makanannya. Kemudian, paragraf ketiga, sapi yang dibebaskan juga bisa kita ketahui keberadaan mereka. Kita pasang pagar virtual sehingga begitu sapi melewati satu koordinat tertentu, walau pagar tidak berbentuk dan tidak kelihatan, alat ini akan berbunyi dan sapi sudah tahu bahwa dia harus balik lagi. Jadi memang seperti menggiring sapi juga sebab ada GPS terpasang papan Andri. Nah, kalau untuk paragraf ketiga nih udah tahu nih kita paragraf ketiga nih dia membahas tentang fungsi Smart Ternak untuk melihat keberadaan dari sapi tadi. Jadi beda-beda ya yang dibahas per paragrafnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi kalau biasanya bukan biasanya sih, tapi memang kalau dalam menjawab materi atau soal-soal yang ada teksnya akan lebih baik untuk membaca soalnya terlebih dahulu baru membaca teks-teksnya. Jadi akan lebih cepat karena kita bisa tahu apa sih yang kita cari dari teks yang kita baca gitu kan. Karena kalau membaca teks saja nanti bisa bingung. Maksudnya bukan bisa bingung, tapi kita akan mengulang membaca teks kembali kan, kalau habis membaca soalnya. Oke, kita lanjut soal pertama. Apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas? Nah, kalau dari di atas dia akan membahas mengenai Internet of Things gitu kan. Kita lihat ABC-nya dulu deh. Yang A, sistem Internet of Things. Yang B, kecanggihan teknologi IoT masa kini. C, pendeteksian kondisi smart ternak sapi. D, smart ternak pendeteksi kondisi sapi. E, produk smart ternak buatan Decodex. Nah, kira-kira yang mana tuh ya jawabannya? Kalau yang B, kecanggihan teknologi IoT masa kini, ini kayaknya agak masih kurang tepat ya, karena dia tidak membahas mengenai kecanggihannya. Kemudian
Ini berarti B bukan. Yang D, smart ternak pendeteksi kondisi sapi. Nah, ini karena dia juga membahas mengenai kondisi sapi ya. Kita skip dulu deh. Kemudian yang E, produk smart ternak buatan Daycode X. Ini juga bukan ya, karena dari paragraf pertama, kalimat pertama, dia memulai dengan sistem Internet of Things gitu kan, tentang IoT-nya, bukan tentang produk smart ternaknya gitu. Berarti kalau berdasarkan kalimat pertama, paragraf pertama, maka yang paling benar adalah yang A tadi. Nah, judul harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama sesuai dengan isi teks. B, singkat dan padat. C, menarik dan provokatif, kemudian objektif. Nah, berdasarkan kriteria judul sebuah teks tersebut, judul yang paling tepat untuk teks di atas tadi adalah Sistem Internet of Things. Jadi, memang yang dibahas di atas itu tadi ada smart ternaknya ya, tapi smart ternak itu adalah salah satu contoh dalam penerapan sistem Internet of Things-nya. Jadi yang secara garis besar yang dibahasnya adalah tentang sistem Internet of Things-nya. Makanya A yang lebih tepat. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf 1. Teknologi IoT memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau. Letak yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah, kalau dari kalimatnya nih, ini kan menunjukkan kegunaan atau manfaat dari IoT tadi ya, pemantauan berbagai hal tanpa memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau. Nah, kita cari dari teks sebelumnya, yang manakah yang lebih cocok untuk dimasukkan fungsi atau manfaat dari IoT tadi? 1. Tren teknologi masa kini yang paling banyak digunakan ialah Internet of Things, IoT. Nah, apakah kalau kita masukkan setelahnya teknologi IoT memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau? Masih belum ya. Kemudian yang kedua, IoT merupakan sistem internet yang menghubungkan objek fisik dengan manusia. Coba kita selipkan kalimatnya. Teknologi IoT memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau. Nah, ini masih cukup cocok ya, karena di sini kan dia sudah menjabarkan mengenai apa sih tadi IoT itu gitu kan. Kalau kita masukkan di sini manfaatnya, yaitu tadi memudahkan pemantauan ya. Coba kita tulis dulu deh. Memudahkan pemantauan. Nah, kalau yang 3, salah satu perusahaan yang membuat produk bersistem IoT adalah Daycode X. Nah, kalau di 3, dia objeknya sudah akan membahas Daycode X, karena di sini kan dia sudah menyebutkan suatu produk bernama Daycode X gitu kan. Kalau kita lanjut yang 4 dulu deh. Mereka punya produk teknologi berbasis IoT bernama Smart Ternak yang menjadikan sapi sebagai objeknya. Nah, karena di sini objeknya yang dibicarakan sudah berbeda, kalau di 3 dia membahas tentang Daycode X, di 4 dia membicarakan mengenai Smart Ternak. Sehingga untuk C dan D tadi udah salah ya, karena kan yang C itu setelah kalimat ketiga dan D yang setelah kalimat keempat. Berarti 3 bukan, 4 bukan. Kemudian sapi tidak dapat memberitahu secara langsung kepada peternak mengenai kondisinya sehingga harus selalu dicek setiap waktu. Ini juga bukan ya, karena di sini dia tidak membahas Daycode X-nya, tapi objeknya lebih kepada sapinya gitu kan. Jadi 5 masih kurang cocok. Maka dia antara 1 atau 2. Kalau 1 dia masih secara umum ya, masih memperkenalkan apa sih itu Internet of Things gitu. Dia masih memperkenalkan Internet of Things. Sedangkan yang kedua dia sudah menjabarkan IoT merupakan bla 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 bla. Kemudian kalau kita masukkan kalimat teknologi IoT memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau, maka akan jauh lebih nyambung kalimatnya. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah V. Karena sebuah paragraf yang baik itu dia harus kohesif dan koherensif.
Hubungan antar kalimat pembentuknya harus satu dan padu. Kalimat yang akan dimasukkan ke dalam paragraf membahas tentang teknologi IoT dan di dalam paragraf kalimat yang membahas secara khusus hal tersebut hanya ada pada kalimat 1 dan 2. Sehingga kita tadi fokusnya kepada 1 dan 2 gitu ya. Karena yang satu dia masih kayak bla 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 adalah IoT gitu. Jadi kita belum bisa masuk ke yang ininya, kalimat yang ini. Maka yang kalimat kedua yang paling cocok. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, kita lanjut soal nomor 3. Ini masih soal yang sama ya, kita langsung aja ke soalnya. Teks yang sama maksudnya. Kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan? Simpulan pada akhir tulisan gitu ya. Yang A, dengan demikian para peternak sapi dapat mengetahui keberadaan ternaknya di kandang. Yang B, dapat disimpulkan bahwa teknologi smart ternak dapat mendeteksi kondisi sapi. Yang C, berdasarkan uraian tersebut, Internet of Things dapat digunakan pada objek-objek tertentu. Kalau objek-objek tertentu ini kayaknya dia tidak membahas objek-objek tertentu ya, dia lebih kepada menjelaskan tentang sapinya, kegunaan IoT itu terhadap sapi gitu. Jadi C jelas salah. Yang D berdasarkan uraian di atas, peternakan sapi berskala besar sebaiknya menggunakan teknologi smart ternak. Oke, kita skip dulu. Yang E, jadi sapi yang dilepas dari kandang dapat diketahui keberadaannya dengan alat smart ternak. Nah, kita coba baca dulu deh kalimat terakhir. Karena yang ditanyakan kan adalah simpulan pada akhir tulisan gitu ya. Beda ya, simpulan antara kalau ditanyakan kesimpulan pada akhir tulisan berarti kesimpulan dari paragraf terakhirnya gitu. Tapi kalau yang ditanyakan adalah kesimpulan dari teks di atas, nah itu beda lagi nanti jawabannya ya. Kita lihat dulu deh yang teks soal nomor 3. Nah, mulai dari 13, sapi yang dibebaskan juga bisa kita ketahui keberadaan mereka. Nah, dari kalimat pertama dia sudah membahas mengenai keberadaan sapi tersebut gitu ya. Yang 14 kita pasang pagar virtual sehingga begitu sapi melewati satu koordinat tertentu walau pagar tidak berbentuk dan tidak kelihatan, alat ini akan berbunyi dan sapi sudah tahu bahwa dia harus balik lagi. 15 jadi memang seperti menggiring sapi juga sebab ada GPS terpasang. Gitu ya. Sebentar, apakah ini kelihatannya di yang mana ya? PPT-nya masih di halaman awal ya, Kak? Halaman awal, ya, cover malah. Walah. Halaman cover. Kalau gitu udah kelihatan belum, Kak? Nah, ini dok, baru kelihatan. Oh. Terus gimana nih, Kak? Mau ulang dari awal apa gimana? Ya udah nggak apa-apa. Dilanjut dulu baru nanti mungkin di akhir sesi kalau ada waktu kita coba ulang. Oh ya udah. Oke. Silakan. Ya. Aku bahas dari soalnya dulu deh. Nah, tadi kan yang ditanyakan kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan gitu ya. Nah, kalau simpulan di akhir tulisan berarti merujuk pada simpulan pada paragraf terakhirnya gitu. Berarti pada paragraf ketiga. Nah, kalau kita lihat, sapi yang dibebaskan juga bisa kita ketahui keberadaan mereka. Kita pasang pagar virtual sehingga begitu sapi melewati suatu koordinat tertentu, walau pagar tidak terbentuk dan tidak kelihatan, alat ini akan berbunyi dan sapi sudah tahu bahwa dia harus balik lagi. Jadi memang seperti menggiring sapi juga sebab ada GPS yang terpasang, papar Andri. Nah, kalau paragraf ketiga, tadi kan dia membahas mengenai keberadaan mereka, maka kesimpulannya akan mengenai keberadaan mereka ini merujuk pada sapi gitu ya, merujuk pada sapi. Kita lihat kesimpulannya. Yang A, dengan demikian para peternak sapi dapat mengetahui keberadaan ternaknya di kandang. Kemudian yang A oke, karena ini membahas mengenai keberadaan gitu ya.
Kalau yang B dapat disimpulkan bahwa teknologi smart ternak dapat mendeteksi kondisi sapi. Nah, kalau ini dia kan membahas kondisi sapi, sedangkan di paragraf terakhir dia membahas mengenai keberadaan sapi. Jadi B salah. Yang C, berdasarkan uraian tersebut, Internet of Things dapat digunakan pada objek-objek tertentu. Ini juga salah, karena tadi kan yang dibahas keberadaannya ya, bukan objek-objeknya. Kemudian yang D, berdasarkan uraian di atas, peternakan sapi berskala besar sebaiknya menggunakan teknologi smart ternak. Ini juga bukan, karena kan nggak ada menyebut keberadaannya nih. Kemudian yang E, jadi sapi yang dilepas dari kandang dapat diketahui keberadaannya dengan alat smart ternak. Nah, ini kan antara E dan A ya. Yang paling tepat adalah yang E. Kenapa? Karena yang A itu dia mengetahui keberadaan ternaknya di kandang. Kalau di kandang ya kita nggak perlu mengetahui keberadaannya gitu kan. Karena ya peternak juga tahu kalau ternaknya ada di kandang, bisa dilihat sendiri gitu kan. Yang diperlukan kan apabila sapi itu dia keluar dari kandangnya gitu. Berdasarkan teks yang tadi ya. Yang diperlukan adalah apabila sapi tersebut dia keluar dari kandang, maka keberadaan smart ternak tadi itu sangat membantu dari peternak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, soal nomor 3, kita lanjut soal nomor 4. Teksnya masih sama, kita lanjut. Kalimat manakah yang paling tepat untuk ditambahkan ke dalam paragraf kedua? Ya, kalimat manakah yang paling tepat untuk ditambahkan ke dalam paragraf kedua? Nah, tadi kalau kita baca paragraf kedua itu kan dia tentang manfaat dari IoT-nya tadi ya. Nah, coba kita baca lagi deh. Alat berbentuk kotak kecil yang dikalungkan pada sapi sudah bersistem IoT. Peternakan yang sudah menjalankan program smart ternak ini dapat mendeteksi jika sapi bermasalah. Nah, ini kan manfaat dari smart ternak tadi kan, atau IoT-nya deh. Nah, kemudian bukan hanya mengecek sakit atau tidak, peternak juga dapat memantau produktivitas sapi dari gerakannya. Jika sehat namun diam saja, berarti sapi sedang tidak produktif. Dapat diketahui juga keadaan sapi dari seberapa sering sapi mengunyah makanannya. Nah, ini kan berarti kegunaan dari IoT tadi kan, atau smart ternak tadi. Kita lihat ABC-nya dulu. Yang A, alat bersistem IoT dapat digunakan pada peternakan sapi rakyat. Kayaknya nggak hanya pada sapi rakyat gitu ya. Kalau dia ini terlalu khusus, padahal dia cuma menyebutkan pada sapi gitu kan. Jadi A masih kurang tepat. Banyak manfaat yang didatangkan dari penggunaan alat bersistem IoT tersebut. Oke, ini dia menyebutkan manfaat karena paragraf kedua juga menjabarkan beberapa manfaat dari IoT tadi. Kita keep dulu. Yang C, peternakan yang besar memiliki alat pendeteksi kondisi sapi. Nggak ada ya, maksudnya agak nggak tepat karena kita nggak bisa memastikan apakah memang benar pernyataannya benar. Yang D, produktivitas sapi penting bagi peternak dalam menghasilkan keuntungan. Ini juga kayaknya bukan, karena kan kita membahas tentang IoT-nya ya. Bukan. Yang E, pendeteksian sapi bermasalah dapat dilakukan dengan smart ternak. Yang E, pendeteksian sapi bermasalah. Sedangkan tadi smart ternak itu kan tidak hanya mendeteksi sapi yang bermasalah aja ya, tapi ya secara umum lah mendeteksi pokoknya mempunyai berbagai manfaat seperti yang kita baca di teksnya tadi. Ya, maka yang lebih tepat sebenarnya adalah yang B, banyak manfaat yang didatangkan dari penggunaan alat bersistem IoT tersebut. Karena paragraf 2 dia membahas mengenai manfaat-manfaatnya gitu ya. Nah, paragraf membicarakan beberapa kegunaan dan manfaat alat yang dikalungkan kepada sapi yang sudah berisi sistem IoT tadi. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Nah, dia teksnya masih sama. Ilustrasi yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan dalam tulisan adalah, nah karena kita udah bacanya berulang-ulang ya,
Udah 5 soal nih, dia membahas mengenai IoT terus. Kalau yang A, bagian cara mendeteksi sapi dengan teknologi IoT, apakah di teks dia membicarakan cara mendeteksi sapi dengan IoT? Enggak ya, dia tidak membahas mengenai caranya, tapi lebih kepada memperkenalkan IoT itu gitu. Kemudian yang B, skema pembuatan alat smart ternak. Nah, apakah teksnya membahas mengenai pembuatan smart ternak tadi? Juga bukan ya, berarti A dan B ini kurang tepat. Yang C, gambar alat pendeteksi sapi bersistem IoT. Nah, yang paling tepat adalah yang C. Karena kalau dari teks tadi, dia akan memperkenalkan mengenai IoT, yang mana kemudian dijelaskan lagi sistem IoT yang diterapkan pada sapi adalah smart ternak gitu ya. Jadi kita perlu tahu gimana sih bentuk sistem atau alat smart ternak yang berisi IoT itu gitu kan. Karena itu yang dibicarakan di dalam teksnya, maka yang diperlukan untuk lebih memperkenalkan apa itu IoT adalah gambar alat pendeteksi sapi bersistem IoT yang dijelaskan tersebut. Kemudian yang D, foto peternakan sapi yang memanfaatkan IoT. Ini bukan, karena teks tidak menjelaskan peternakan-peternakan tersebut, gitu kan. Yang E, tabel keefektifan penggunaan alat bersistem IoT. Ini mah untuk penelitian, jadi enggak ya, teksnya bukan tentang penelitian. Tapi seperti yang aku bilang tadi, adalah memperkenalkan. Jadi kurang cocok. Yang C adalah yang paling tepat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya? Kita lanjut soal nomor 6. Nah, ini udah nggak pakai teks lagi nih. Soal nomor 6 yang diminta kata-kata yang dicetak miring di bawah ini adalah kata-kata serapan yang ditulis secara benar, kecuali. Nah, baca ya. Yang secara benar, terus kecuali. Berarti yang diminta adalah yang secara salah. Nah, yang salah yang mana? Kalau yang A, zoologi dalam cabang ilmu biologi. Nah, ini udah benar ya, zoologi. Zoologi ini kata serapannya dari zoologis. Jadi, ini adalah kata serapan yang udah disetujui oleh KBBI. Kemudian yang B, kongres itu berlangsung selama 2 hari. Kongres ini benar atau enggak nih? Kita skip dulu ke C. Bangsa Indonesia sedang mengalami transformasi dari budaya agraris ke budaya industri. Transformasi di sini sudah benar, ya, karena dia kata serapan dari bahasa Inggris yang transformation. Yang D, proses akulturasi budaya Indonesia berlangsung dengan perlahan-lahan. Ya, ini juga udah benar, akulturasi itu dari bahasa Inggris juga, acculturation gitu ya. Yang E, Arya membeli akuarium di toko itu. Nah, ini juga dari bahasa Inggris, tulisannya kan pakai ki ya, ganti k-nya akuarium gitu ya. Nah, berarti kayak kalau yang B ini dia kongresnya G-nya double, padahal seharusnya kongres itu dia kata serapannya dari congres. Congres yang mana G-nya cuma 1. Sehingga kata serapannya adalah kongres. Enggak double G, G-nya 1 aja. Kongres, salah. Kongres, gitu ya. Nah, kalau untuk penjelasannya, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum gitu ya. Jadi diintegrasikan kayak disesuaikan dengan bahasanya. Kalau kayak tadi, kalau secara bahasa Inggris akuarium itu tulisannya pakai ki, tapi ketika sudah diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia dia jadi k gitu. Jangan tanya kenapa kok begitu. Tanya sama pihak KBBI coba. Oke. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Pasangan huruf kapital di bawah ini yang benar kecuali. Nah, ini sama nih konsepnya. Dia minta yang benar kecuali, berarti yang diminta adalah yang salah. Mana nih yang salah? Pilih yang salah. Yang A, surat saudara sudah saya terima. B, kita harus menghormati bapak dan ibu kita.
C. Silahkan duduk, Dik. D. Kapan Bapak berangkat? E. Itu apa, Bu? Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari option, isian dari option A, B, C, D, dan E ini, terlihat bahwa ada satu nih yang berbeda, yaitu yang B. Kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita. Kenapa? Karena kalau yang A, C, D, dan E ini adalah ada kalimat sapaan di dalamnya. Atau kata sapaan gitu ya. Ini lebih kepada kalimat langsung biasanya. Kalimat langsung yang kayak gini. Surat saudara sudah saya terima gitu. Jadi saudara ini merujuk pada orang yang di depannya atau orang yang lagi dia bicara gitu ya. Kalau yang B, kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita. Nah, Bapak dan Ibu kita ini kan dia merujuk pada orang ketiga gitu kan. Maksudnya adalah orang lain yang sedang dibicarakan gitu. Jadi bukan kalimat sapaan. Kalau yang C, silahkan duduk, Dik gitu ya. Dik ini berarti kan dia berbicara kepada orang kedua atau orang yang sedang di depannya. Berarti kan ini disebut sebagai kalimat sapaan. Yang D, kapan Bapak berangkat gitu ya. Kapan Bapak berangkat? Ini juga kalimat sapaan atau kata sapaan gitu ya. Itu apa, Bu gitu. Bu, itu apa, Bu gitu ya. Itu kan berarti dia berbicara pada orang kedua atau orang yang di depannya, yaitu Bu gitu. Itu merupakan kata sapaan. Maka yang bukan adalah yang B. Jadi kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak. Nah, jawaban B salah karena Bapak dan Ibu bukan merupakan kata sapaan. Seharusnya kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita. Jadi di sini konteksnya adalah Bapak dan Ibu itu dia merujuk pada orang lain. Orang lain ini maksudnya adalah aku bicara ke kalian tentang Bapak dan Ibuku gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu itu dia adalah orang ketiga dalam pembicaraan kita. Berarti itu bukan termasuk kata sapaan, sehingga nggak perlu itu pakai huruf kapital gitu ya. Nggak perlu, cukup huruf biasa aja. Huruf biasa, huruf kecil gitu. Bapak dan Ibu. Oke? Tuh, kata sapaan. Kita lanjut soal nomor 4. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Kita lanjut soal nomor 8. Nah, nomor 8 udah masuk ke teks lain lagi. Oke, kita baca ya. Untuk kali pertama, para astronom menemukan uap air di atmosfer sebuah planet nan jauh di konstelasi Leo. Sebuah planet di konstelasi Leo. Temuan yang telah dipublikasikan dalam jurnal Nature Astronomy ini membuat planet bernama K218b yang berada di zona layak huni. Goldilocks tersebut menjadi kandidat terkuat dalam upaya pencarian kehidupan alien. Ini adalah planet berpotensi huni pertama yang temperaturnya tepat dan kini kita tahu di sana ada air. Ini adalah kandidat terbaik untuk dihuni saat ini. Kandidat terbaik untuk dihuni saat ini. Ujar Angelos Siaras, astronom di University College London atau UCL seperti dilansir dari Guardian Rabu. Planet K218b pertama kali ditemukan oleh teleskop Kepler milik NASA pada 2015. Besarnya 2 kali lipat bumi, sedangkan masanya 1,5 kali lipat bumi. Berjarak 110 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 650 juta mil, 1 miliar juta kilometer. Teknologi yang kita miliki sekarang tidak bisa memotret permukaannya atau mengirim wahana ke sana. Untuk itu, para ahli pun menggunakan teleskop berbasis luar angkasa untuk mengintip atmosfernya. Jadi, kita hanya bisa ngintip atmosfernya aja. Dalam kasus ini, tim peneliti dari UCL menggunakan Hubble untuk mengobservasi K218b. Lebih tepatnya, cahaya bintang dari planet kerdil merah yang diorbit oleh K218b. Data dari 8 kejadian terpisah menunjukkan bahwa ketika K218b melakukan transit di depan bintangnya,
Gelombang cahaya yang diserap oleh air tiba-tiba turun sebelum naik lagi ketika planet tersebut sudah melewatinya. Ini menunjukkan adanya uap air di atmosfer K2-18b pada kadar 0,01 hingga 50%. Meski demikian harus dicatat bahwa temuan ini tidak membuktikan adanya air di permukaan K2-18b. Namun ini memunculkan harapan besar untuk pencarian kehidupan alien. Kita tidak mengetahui planet lain dengan temperatur yang tepat dan air di atmosfernya, ujar Siaras. Dalam bahasa astronomi, K2-18b tergolong bumi super karena ukurannya yang berada di antara bumi dan Neptunus. Akan tetapi, manusia tidak akan bisa hidup di sana, sebab kalau K2-18b punya permukaan yang keras, maka manusia tidak akan bisa berdiri karena gravitasinya jauh lebih besar daripada bumi. Selain itu, K2-18b mendapat paparan UV yang luar biasa besar, sehingga dapat memicu mutasi sel menjadi kanker. Oke, ya itu teksnya. Kita lanjut ke soalnya. Berdasarkan paragraf pertama, jika planet K2-18b memiliki uap air pada atmosfernya, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Ini berdasarkan paragraf pertama ya. Yang A, planet tersebut siap huni. Apakah tadi di teks yang menunjukkan bahwa dia siap huni? Enggak ya. Yang B, planet tersebut tidak aktif. Tidak aktif ini dalam konteks apa? Ini enggak jelas. Yang C, planet tersebut berpenghuni. Ini juga belum bisa dibuktikan tadi dari teks yang kita baca. Planet tersebut tidak berbahaya, ini juga bukan. Yang E, planet tersebut kemungkinan layak huni. Ya, yang paling tepat adalah yang E, karena tadi di teks disebutkan bahwa ini adalah planet berpotensi huni pertama yang temperaturnya tepat dan kini kita tahu di sana ada air. Jadi ini adalah kandidat terbaik untuk dihuni saat ini. Jadi ada kemungkinan layak huni, beda dengan siap huni. Kan baru kemungkinan ya. Jadi astronomnya menyebutkan bahwa planetnya berpotensi huni, yang artinya memiliki kemungkinan untuk dihuni. Penemuan itu belum bisa dipastikan kebenarannya karena masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Oke, soal nomor 9. Soal nomor 9 teksnya masih sama. Jadi kita langsung ke soal. Berikut pernyataan yang tidak tepat terkait K2-18b yang tidak tepat ya. Yang A, planet tersebut berada di zona layak huni Goldilocks. Kita cek. So, yang A tadi dia sesuai karena ada kalimatnya di sini. Berada di zona layak huni Goldilocks, ya. Jadi yang A benar. Yang diminta yang salah ya. B berjarak 110 tahun cahaya dari bumi. Kita cek. Dari teks tadi sudah benar. Jaraknya 110 tahun cahaya dari bumi. Ya, jadi jarak planet tadi 110 tahun cahaya dari bumi. Berarti yang B benar. Yang C, besarnya 2 kali lipat dari planet bumi. Kita cek dari teks tadi. Mana dia? Nah, besarnya 2 kali lipat bumi, sedangkan masanya 1,5 kali lipat bumi. Jadi kalau besarnya 2 kali lipat ya. Benar tadi. Berarti yang C benar. Yang D, permukaannya dapat dipotret dengan teleskop luar angkasa. Nah, kalau kita lihat dari teksnya, mana dia? Ini. Untuk itu, para ahli pun menggunakan, teknologi yang kita miliki sekarang tidak bisa memotret permukaannya. Nah, di teks menyebutkan bahwa tidak bisa dipotret permukaannya. Maka yang C ini salah.
Tidak tepat ya pernyataannya, maka jawabannya adalah yang D. Maaf, maksudnya yang D ya, yang tadi. Kemudian yang E, ditemukan pertama kali oleh teleskop Kepler NASA tahun 2015. Benar nggak? Oleh Kepler NASA tahun 2015. Mana dia? Kok nggak kelihatan? Ini dia. Pertama kali ditemukan oleh teleskop Kepler milik NASA pada tahun 2015. Jadi benar ya, maka jawaban yang paling tepat untuk pernyataan yang tidak tepat adalah yang D. Karena planet K2-18 itu justru tidak bisa dipotret dengan teknologi saat ini, sehingga hanya bisa diintip atmosfernya dengan menggunakan teleskop berbasis luar angkasa. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Kita lanjut soal terakhir. Nah, teksnya masih sama ya. Yang ditanyakan di sini, berdasarkan wacana tersebut, manakah simpulan yang benar? Nah, simpulan yang benar maksudnya adalah simpulan dari teks secara keseluruhan, gitu ya. Yang A, uap air ditemukan untuk pertama kali di sebuah planet luar tata surya yang kemungkinan layak huni. Ya, tadi katanya ditemukan uap air gitu ya. Kemudian dia juga berkemungkinan layak huni. Jadi A ini kayaknya tepat. Kita skip dulu, kita lanjut ke B. K2-18b menjadi kandidat terbaik untuk dihuni makhluk hidup. Apakah teks tersebut menunjukkan bahwa planet tadi itu sudah siap huni? Kan enggak ya. Karena tadi dikatakan masih ada kemungkinan gitu. Jadi masih kemungkinan, sehingga B salah. C, meskipun permukaannya mengandung air, K2-18b tetap tidak bisa dihuni manusia karena gravitasinya lebih besar dari bumi. Meskipun permukaannya mengandung air, meskipun ini bukan kata sambung untuk menunjukkan kesimpulan gitu ya. Kalau masih kurang cocok gitu. Kan kalau misalkan tentang kesimpulan biasanya kan pakai jadi atau bla 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 apa gitu ya. Jadi nggak ada kata sambung pakai meskipun. Meskipun ini bukan kata sambung untuk menunjukkan kesimpulan dari sebuah teks. Jadi C bukan. Yang D, penelitian K2-18b sebagai planet yang layak huni akan terus dilakukan seiring perkembangan teknologi. Ini bukan kesimpulan dari teks ya, ini lanjutan dari kalimat terakhir, oke lah gitu. Tapi ini bukan kesimpulannya. Yang E, planet K2-18b tidak layak huni bagi manusia karena memiliki gaya gravitasi dan mendapat paparan UV yang besar. Apakah begitu? Tidak layak huni, apakah dia tidak layak huni? Enggak juga ya, karena dari teks tadi, teks yang kita baca sebelumnya, itu kan masih, oke kita lihat teksnya deh. Nah, kalau dari teksnya, nah, ini kan masih ditunjukkan berpotensi huni, planet yang berpotensi huni, kandidat terbaik untuk dihuni saat ini. Jadi masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Apakah dapat disimpulkan planet tadi siap huni atau enggak gitu ya. Jadi E ini masih kurang tepat. Apalagi yang E tadi itu kan dia mengutip dari yang ini ya, mendapat paparan UV, kemudian karena gravitasinya, gitu, jadi masih kurang tepat. Nah, yang E ini dia hanya menyimpulkan dari paragraf terakhir aja. Dari paragraf terakhir, jadi masih kurang tepat. Maka yang paling tepat adalah yang A. Uap air ditemukan untuk pertama kali di sebuah planet tata surya yang kemungkinan layak huni. Nah, hal tersebut disebabkan gagasan pokok yang sedang dibahas dalam bacaan tersebut adalah ditemukannya uap air pada planet selain bumi, gitu ya.
Dengan demikian jawaban yang benar adalah A. Jadi karena pada paragraf pertama kita membahas mengenai ditemukannya uap air gitu kan. Kemudian dikatakan bahwa ada kemungkinan untuk layak huni juga pada paragraf pertama, maka A akan lebih tepat. Kalau yang E dia hanya menyebutkan tentang gaya gravitasi, kemudian paparan UV dan tidak layak huni, padahal kan tidak ada disebutkan tidak layak huni gitu ya. Dia hanya ada kemungkinan dapat dihuni oleh manusia. Gitu. Jadi bisa dibedakan antara kesimpulan dari teks dengan kesimpulan dari kalimat atau dari paragraf terakhir. Kayak di soal yang mana tadi itu, yang di awal. Nah, coba kita lihat pada soal nomor 3 tadi ya. Nah, di soal nomor kok 1 dia. Nah, di soal nomor 3 ini kan yang diminta adalah simpulan pada akhir tulisan gitu ya. Kalau simpulan pada akhir tulisan, dia bisa merujuk pada simpulan dari hanya paragraf ini saja. Gitu ya. Dia akan merujuk pada ini saja. Tapi kalau misalkan yang diminta adalah seperti yang di terakhir tadi, nah berdasarkan wawancara tersebut, manakah simpulan yang benar? Yang dimintakan kan adalah simpulan yang benar ya, berarti simpulan dari teks secara keseluruhan. Maka yang lebih tepat adalah yang A tadi, karena dia mencakup secara keseluruhannya. Oke, itu 10 soal udah kita bahas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Oke. Karena nggak ada yang ditanyakan, aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Aku kembalikan kepada Kak Kevin.